pencet Jo. Sudah tak pencet itu. Sudah tak mulai itu. Memang sengaja nih. Sudah mulai Bu. Sudah. Assalamualaikum Pak Kasmir. Pak Kasmir maju sedikit. Ya. Waalaikumsalam Ibu Dayat ya. Saya insya Allah ada waktu. Ada apa ya Bu? Ini Pak, saya mau cerita ini masalah saya. Ya, silakan. Iya, masalah dengan siswa. Jadi makanya saya datang ketemu dengan Bapak. Harapannya saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi begini Pak, saya kan kemarin habis selesai ulangan, saya membagikan angket ke anak-anak. Jadi angketnya itu isinya tentang bagaimana penilaian mereka terhadap saya selama pembelajaran KD tersebut. Ternyata hasilnya 60% anak-anak memberikan komentar bahwa saya kurang perhatian ke mereka. Jadi saya sedih. Kayaknya perasaan sudah memberikan perhatian, tapi kok mereka bisa memberikan komentar seperti itu bahwa saya kurang perhatian. Kurang perhatian itu seperti apa Bu? Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut? Ya, jadi kalau menurut mereka berdasarkan yang saya baca itu selanjutnya mereka sampaikan bahwa kadang misalkan ketika mengerjakan soal mereka lagi semangat nih mau mengerjakan soal tapi buntu misalkan menunggu jalan buntu. Ketika datang ke saya mau minta bagaimana ini Bu sampai di sini lanjutannya seperti apa pengerjaannya, tapi saya lagi membantu temannya yang lain. Misalkan saya bantu temannya yang lagi kurang bisa yang lain, jadi akhirnya karena saya lagi bantu yang lain, yang datang itu saya sudah tidak kurang Terabaikan ya? Iya. Oh iya, berarti ini Ibu masalahnya ini ada beberapa siswa yang lebih dapat perhatian, ada siswa yang kurang dapat perhatian. Berarti Ibu ini punya masalah dalam pengaturan kelasnya ya? Iya. Coba selama ini Ibu pembelajaran itu lebih individual atau berkelompok? Saya jarang sih Pak buat belajar kelompok karena saya agak bingung kalau mau buat biasanya pelajaran kelompok mungkin ada ideal ya saya orang ini maunya ada KPD, maunya ada LKS yang saya buat sendiri supaya anak-anak itu bisa kerja semua dalam satu kelompok. Jadi karena mungkinlah keterbatasan waktu dan sebagainya, jadi saya jarang buat belajar kelompok. Jadi coba Ibu ceritakan bagaimana pembelajaran individu selama ini Ibu lakukan di kelas. Jadi biasanya saya lebih sering pembelajaran langsung. Saya mengajarkan materinya, kemudian di situ diberikanlah sudah soal latihan. Kan saya guru matematika, anak-anak kan harus trial, harus latihan, diberikan drill seperti itu. Jadi ketika diberikan latihan soal, saya keliling kelas untuk melihat bagaimana anak-anak kerja. Jadi sambil melihat pengerjaannya mereka. Biasanya anak-anak yang kategorinya di atas itu langsung cakap, ibu coba lihat, saya punya ini, betul tidak? Atau ketika saya mendatangi yang ada di bawah kemampuannya, nanti habis itu mereka nggak dikorek sama sekali. Jadi coba mulai dari sini. Nah akhirnya nerangkan lagi dari awal. Berarti Ibu kehabisan waktu di bagian yang kurang itu ya? Iya. Sementara yang lain mungkin yang pertengahan itu terabaikan. Iya, yang ada sebenarnya datang sih, ada yang datang. Ibu kalau sudah sampai di sini kan mereka anak-anak yang sudah bisa sedikit kerjanya, cuma mungkin lanjutannya bingung, artinya ibu kalau sudah sampai sini bagaimana? Tapi karena lagi fokus sama yang belum bisa sama sekali itu, ya akhirnya terabaikan. Jadi sekarang begini Bu ya, kalau kira-kira ya Ibu bandingkan antara pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individu, mana yang lebih baik? Maksudnya coba Ibu pikirkan kembali bagaimana kalau misalkan Ibu menggunakan pembelajaran kelompok. Yang pernah saya lakukan memang sih kalau belajar kelompok anak-anak bisa semuanya aktif ya. Jadi kalau apalagi kalau seandainya di akhir kelompok itu yang pernah saya terapkan nanti ada kuis di akhir kelompok, kuis individu tapi nilainya jadi nilai kelompok.
bagaimana caranya teman satu kelompoknya itu harus paham semua. Oh iya, bagus juga itu. Berarti dalam pembelajaran kelompok itu mereka saling membantu ya. Iya. Gitu, ya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira mana yang lebih terbantukan Ibu, pembelajaran langsung atau pembelajaran kelompok? Kalau menurut saya sih kayaknya kelompok bagus ya, karena ada tutor sebayanya ya. Iya, itu. Jadi kira-kira setelah ini apa yang Ibu rencanakan? Apakah Ibu tetap akan belajar langsung saja atau Ibu akan mencoba pembelajaran kelompok? Mungkin bagusnya kalau menurut saya sih kayaknya belajar kelompok, terus kemudian kelompoknya bisa kita ulang lagi supaya sesama mereka juga bisa merasakan kalau ketemu teman yang lain seperti ini. Kemudian kalau kendala dengan LKS, LKPD kayaknya banyak deh di Google ya, bisa dicari kayaknya ya kalau kendala itu. Jadi Ibu kan ingin rencananya mencoba pembelajaran kelompok. Kira-kira strategi Ibu yang Ibu lakukan dalam pembelajaran kelompok itu seperti apa? Tentu pertama pembentukan kelompoknya dulu. Jadi harusnya anggota kelompok itu harus heterogen, baik dari segi kemampuannya atau kalau memang tergantung dari gaya-gayanya mereka. Ada kan anak-anak yang sukanya jalan-jalan, jadi kalau belajar maunya jalan-jalan, kayaknya harus dibedakan berdasarkan itu juga deh, berdasarkan gaya-gaya mereka kalau belajar. Jadi kalau anak-anak yang suka jalan-jalan kayaknya bagusnya mereka bisa belajar di ruangan, seperti itu, atau diberikan eksperimen sama mereka. Jadi cara Ibu untuk memandu pembelajaran kelompok itu seperti apa? Ketika mereka sudah dalam kelompok. Ya awal mulanya kan diberikan bantuan dulu, diberikan bantuan dalam bentuk mungkin bantuan dasar kayak perantik lah seperti itu. Jadi kalau sudah diberikan seperti itu, harapannya nanti kalau di KPS kan bisa kita taruh titik-titik tuh, misalkan apa ya, kalau matematika itu kalau cara jawabannya ada, tapi dia masih titik-titik. Jadi diberikan arahan ini cara kerjanya seperti ini, gitu kayaknya. Ya baik, jadi apa kesimpulan dari pembicaraan kita? Jadi saya senang sekali sudah bicara sama Pak Kasmir. Alhamdulillah ada solusi dari permasalahan saya. Jadi kedepannya saya akan lebih mengoptimalkan peran tutor sebaya di dalam pembelajaran kelompok. Jadi kayaknya harus lebih banyak mengeksplor lagi anak-anak, baik jadi kelompoknya juga harus segera. Kalau kelompoknya itu terus kan pasti anak-anak bosan juga lagi, nanti start lagi, berhenti lagi di situ lagi bingung lagi. Jadi harus diolin ke anak-anaknya, kemudian yang apa aja dan sebagainya, kayaknya harus lebih banyak inovasi lagi deh. Baik, terima kasih ya Ibu Dia, Ibu Daya. Semoga pembelajaran di kelasnya bisa lebih baik lagi, anak-anak bisa lebih perhatian lagi, dan Ibu juga bisa berbagi kepada murid-muridnya.